Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati Tuhan airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alam yang ada di Indonesia, tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan bagi Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesehatan, dengan keamanan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati penduduk yang ada, berkati pemerintahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Berkati ya Tuhan bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, saling menghargai, saling mengasihi antara bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah membelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara yang menonton video ini. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ada di Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ya, senang sekali kita semua dalam keadaan baik sehat sampai hari ini. Dan perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Baik dari Tegal, Jawa Tengah, saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Kekuatan di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam hidup kita ini, maka kekuatan Tuhan itu selalu ada di dalam kita. Lalu saudara, bagaimana agar kita selalu memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini? Yang pertama, berseru dan berdoa. Yeremia 29 ayat yang ke-12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Saudara, kalau kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan tadi, aku Tuhan akan mendengarkan kamu. Jika saudara menghadapi tantangan, saudara butuh kekuatan dari Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak kuat sendirian Tuhan, aku perlu Engkau. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat lagi di satu ayat lagi di dalam Ayub 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Amin. Ayub ketika dia menghadapi persoalan pergumulan, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Allah. Dan dia mengadukan perkaranya dia, persoalan dia, pergumulan dia. Dia curhat kepada Tuhan. Dia sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Karena Ayub percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong dia. Puji Tuhan. Lalu yang kedua saudara, percaya Allah sanggup. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat yang 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Dia Allah yang sanggup. Puji Tuhan. Lalu yang ayat berikutnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, mungkin hari ini saudara hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Serahkan itu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Jangan saudara ragu, datang kepada Tuhan. Mungkin manusia bisa mengecewakan saudara. Manusia bisa meninggalkan saudara. Manusia mungkin sudah tidak menghargai saudara. Tetapi Tuhan tetap menghargai saudara dan saya. Tuhan tetap ingat karena kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang ketiga, Allah setia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Walau kita ini kadang-kadang tidak setia, kita lalai, kita lengah, mungkin jam doa kita sudah berkurang, sudah malas baca Alkitab, tetapi Tuhan tetap menunggu saudara dan saya untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang setia, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak mengingkari janjinya dalam hidup kita. Saudara-saudara, datang kembali kepada Tuhan. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang besar dan ajaib. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, kasih dalam Tuhan, akhirnya kekuatan di dalam Tuhan kita dapat karena kita berseru dan berdoa kepada Tuhan setiap saat. Percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dan Dia adalah Allah yang setia. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara.
Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi saudara kami yang saat ini mungkin mereka dalam kelemahan, mereka dalam kecemasan, kekhawatiran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Tuhan beri kekuatan, Roh Kudus memberi kekuatan pada mereka. Bahwa mereka harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Mereka jangan ragu-ragu. Mereka harus percaya bahwa ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terobosan terjadi dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Berdoa juga bagi saudara kami yang mungkin sehari ini sakit, dalam nama Yesus mereka sembuh sehat, dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin hari ini kecewa, mereka yang hari ini mungkin sudah mulai kehilangan pengharapan, hamba berdoa dalam nama Yesus, pengharapanmu selalu ada dalam nama Yesus. Dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan usaha bisnismu, dipulihkan pelayanan dan kesaksianmu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.